Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata dari salah seorang sahabat sepupu saya yang bernama Ida. Jadi Ida ini adalah sepupu saya, anak dari wak saya. Dia memiliki seorang sahabat yang melakukan pesugihan rambut kuntilanak untuk memajukan usahanya. Dan ini adalah kisah nyata. Jadi kisahnya seperti ini. Ida ini yang biasa saya panggil Ayu ya. Kalau orang Palembang kan kalau manggil kakak itu Ayu. Jadi Ayu Ida ini bercerita kepada saya kalau dia memiliki seorang sahabat yang bernama Lena. Lena ini memiliki sebuah usaha berdagang rumah makan, makanan prasmanan tradisional di sebuah ruko ya. Jadi si Lena ini menyewa ruko dan berjualanlah lauk pauk untuk sarapan siang, untuk makan siang gitu. Nah, si Lena ini di jajaran ruko di deretan ruko si Lena ini itu juga terdapat satu orang yang juga berjualan yang sama, yaitu masakan tradisional gitu kan. Nah, tempat si Lena ini ramai orang pembelinya karena memang si Lena ini pandai memasak ya, dari rasanya, dari menunya juga bermacam-macam sekali karena memang Lena ini lulusan dari Tata Boga, sekolah Tata Boga. Jadi, nah pada suatu hari Lena ini merasa warung makan dia itu semakin menyusut. Dari hari ke hari semakin menyusut, sampai Lena ini berpikir, kenapa? Padahal sebelumnya ramai. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya Lena pada waktu hari dia termenung memikirkan warung nasi dia yang belum ada yang membeli. Tiba-tiba ada satu orang yang membeli. Dia adalah seorang pedagang es cendol. Dia mampir ke warung Lena untuk makan di sana. Akhirnya setelah Lena layani, Lena pun duduk karena tidak ada pembeli lain. Jadi kata yang pedagang es cendol itu bernama Pak Tono itu bertanya kepada si Lena, "Bu, kenapa warungnya sepi padahal sebelum-sebelumnya ramai?" kata gitu kan. "Iya Pak, saya pun bingung kenapa warung saya tiba-tiba sepi." Di akhirnya si Tono ini bilanglah kepada si Lena ini, "Mau nggak saya tunjukkan jalan agar warung ini ramai kembali?" Nah, karena Lena ini takut sekali warungnya bangkrut, akhirnya Lena ini mengikuti kemauan Pak Tono untuk memberikan jalan agar warungnya ramai. Tetapi kata si Lena, "Jangan hari ini, besok aja ya Pak, saya izin dulu pada suami." Jadi setelah warung nasi si Lena ini ditutup, setelah pulang si Lena ini berkatalah kepada suaminya untuk minta izin menemui Pak Tono, di mana Pak Tono bisa menunjukkan tempat agar warung nasinya ini ramai. Dan suaminya awalnya menolak. Jadi setelah Lena berkata kepada suaminya untuk minta izin bersama Pak Tono menjumpai seseorang yang bisa membuat warungnya ramai, si suami melarang. Karena suami si Lena ini termasuk yang orang yang religius gitu. Jadi yang sangat menjaga sholatnya, menjaga istilahnya tidak melakukan hal-hal yang syirik gitu kan. Awalnya melarang sih suami si Lena ini, tetapi karena desakan oleh si Lena, kata suaminya, "Terserah kamu lah," gitu kan. "Saya hanya menemani saja." Akhirnya si Lena pergilah sama Pak Tono ke suatu tempat bersama suaminya, karena suami tidak tega ya membiarkan si Lena ini pergi berdua saja dengan Pak Tono. Akhirnya suami dari si Lena ini menemani si Lena. Jadi mereka pergi ke suatu tempat sepertinya goa, tapi tidak terlalu dalam ya. Goa itu seperti tempat bersemedi gitu. Akhirnya Pak Tono ini berkata kepada Lena, "Ayo kita masuk, kita menemui salah seorang supranatural yang bisa memberikan jalan agar warungmu ramai." Akhirnya si Lena ini pergilah masuk ke dalam bersama Pak Tono dan suaminya menunggu di luar gitu kan. Nah, sesampainya di dalam goa tersebut ada seseorang. Dia seperti seorang juru kunci supranatural gitu. Dia bernama
Mbah Mimin. Mbah Mimin ini berkata kepada Tono, ada apa kamu kesini gitu kan? Apa kurang dari hasil yang saya berikan? Kata si Tono, tidak Mbah, saya mengajak seseorang. Ini Ibu Lena, dia ingin membuat warungnya ramai. Jadi seperti itu. Akhirnya Lena menceritakanlah keinginan dia untuk kembali memiliki sebuah warung makan yang ramai, karena akhir-akhir ini warung makannya sepi. Akhirnya Mbah Mimin itu memberikan sebuah tampah yang sudah diisinya dengan kembang 7 rupa. Dia berkata kepada si Lena, apakah kamu mau melakukan pesugihan? Nah, si Lena pertama takut ya, karena pesugihan ini pasti ada tumbalnya katanya. Tetapi Mbah Mimin tidak berkata seperti itu gitu. Kamu lihat dulu ke dalam air di kendi ini. Apabila kamu setuju, maka kita lanjut. Apabila tidak setuju, tidak apa-apa, tidak lanjut. Jadi seperti itu. Akhirnya si Lena melihatlah ke kendi yang berisi air yang sudah dibaca-bacai oleh Mbah Mimin. Dan Lena melihat wajah suaminya di sana. Kaget si Lena ini. Dia bertanya kepada Mbah Mimin, maksudnya apa Mbah? Kenapa ada wajah suami saya di sini? Itulah untuk tumbal kekayaanmu, kalau kau mau. Akhirnya si Lena berkata, kalau gitu saya pikir-pikir dulu lah Mbah. Masa suami saya jadi korban? Kata seperti itu. Dan tumbal ini akan berlaku setelah 2 tahun kau menikmati kekayaan, kata si Mbah Mimin. Di sini kau menggunakan pelaris rambut kuntilanak. Seperti merinding ya si Lena ini. Akhirnya si Lena meminta waktu kepada Mbah Mimin itu. Setelah dia keluar, dia memperhatikan suaminya. Alangkah kasihannya suaminya apabila dikorbankan dalam sebuah pesugihan ini hanya demi harta. Akhirnya Lena pulang bersama suaminya, diantar dengan oleh si Anto tadi. Sesampai di rumah dia kembali melamun, berpikir. Akhirnya tibalah hari di mana dia dijanjikan untuk berjumpa kembali dengan Mbah Mimin. Kali ini dia datang sendirian, tidak diantar oleh Anto. Jadi setelah sampai di goa itu, akhirnya si Lena berkata kalau dia tidak sanggupi persyaratan yang diberikan oleh Mbah Mimin untuk memberikan tumbal suaminya kepada kuntilanak tersebut. Jadi si Lena menolak. Jadi kata Mbah Mimin, ya tidak apa-apa, itu hak kamu untuk menolak. Saya hanya memberikan jalan. Apabila kamu ingin kekayaan, kamu harus berkorban. Gitu. Akhirnya si Lena menolak. Karena memang pada dasarnya Lena ini juga masih memiliki iman di dada, karena bimbingan dari kedua orang tua si Lena ini gitu. Akhirnya si Lena pulang dan dia kembali berjualan seperti biasa. Berapapun rezeki yang dia dapat, dia tidak mengeluh gitu. Tetapi sekarang Lena mengikuti jejak suaminya. Dia sholat 5 waktu, dia puasa Senin Kemis, dia banyak berzikir, banyak selawat Nabi, berdoa. Dan sebelum dia membuka dagangannya, dia selalu membaca ayat kursi, Al-Fatihah, selawat Nabi, ikhtifar. Dan ini dilakukannya terus menerus. Karena Lena tiba-tiba teringat perkataan seorang temannya yang membuka sebuah usaha salon, di mana sebelum membuka pintu usahanya, dia membaca ayat kursi, selawat Nabi, dan istighfar. Dan itu alhamdulillah membuat salonnya ramai. Dan ini pun diterapkan Lena ke dagangannya. Jadi pelan-pelan si Lena percaya diri, memperbaiki menu dan rasanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang warung Lena tetap berjalan. Walaupun tidak menaik secepat kilat, tapi dia tetap mendapat keuntungan dari jualan tersebut, karena dia tidak akan pernah mengorbankan suaminya untuk makhluk-makhluk astral demi sebuah kekayaan yang hanya sementara. Karena Lena berkata harta itu tidak dibawa mati, buat apa? Jadi dia memilih jalan halal, jalan usaha yang ditempuh oleh si Lena. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun
dia membuahkan hasil. Warung nasinya kembali ramai, dikunjungin orang. Jadi seperti itu. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa janganlah mengambil jalan pintas. Pasti ada jalan lain. Jadi seperti itu. Itulah cerita mistis saya pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita mistis dari saya. Dan ini adalah cerita dari sepupu saya Ayu Ida, di mana temannya sendiri yang hampir melakukan pesugihan dengan tumbal suaminya. Itulah cerita mistis pada saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya. Ya Allah, kenapa?